Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Izin bertanya atau lebih tepatnya sharing. Wah, iki dadi ustadz elek sharing ini. Ustadz, kenapa ya terkadang kita menjalani hidup itu seperti robot? Terkadang ibadah hanya karena menjalankan kewajiban saja, menggugurkan kewajiban saja. Karena kerja hanya karena harus kerja. Nggak ada feel ketika kerja. Nggak ada perasaan seneng ketika kerja. Nggak enek perasaan gitu loh, Tat. Hidup hanya karena ya menjalani rutinitas saja. Pastinya kadang sering bertanya sampai kapan seperti ini. Kadang sering gelisah tentang masa depan walaupun sudah tahu hidup itu sudah dijamin oleh Allah. Gimana, Tat? Kadang hidup itu kayak rutinitas. Kok seperti ini terus gimana? Isuk buka warung tutup nih ngaji, isuk buka warung nih tutup ngaji nih, gak petuk-petuk jodoh gitu. Ya apa? Gimana itu? Di refresh ya. Kalau Dan Dedi tadi bilang kalau ekspektasi diringkes, kalau kebosanan jumud itu di refresh. Caranya lakukan variasi amal solih yang berbeda. Sing biasanya buka toko tutup toko, yo buka toko, kadang ambek nge-live misalnya. Ya variasi. Saya nggak kasih contoh yang angel-angel, buka toko sambil murojaan, kayak wabot menurut santri orang murojaan kan kayaknya nggak relate. Ya nggak apa-apa. Nge-live membacakan satu hadis, one day one hadis gitu kan. Terus kemudian dipreteli, bla 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 dan segala macam. Perlu di refresh. Teman juga gitu, keluar nongkrong sama teman itu aja. Lama-lama ya bosen. Ya di refresh. Kadang teman kita ditambah satu sing iso rada iso ngaji. Jadi komentari tuture rada beres iki, enggak bablas terus. Gitu ya. Kadang komunitas kita yang isinya orang-orang baik begini ya kadang dikasih satu teman kita sing rada blendes ngono, ditekakne ning acara seperti ini supaya apa? Biar variasi. Akan seru bila mana ada apa ya, percikan-percikan kecil di antara hubungan ukhuwah ini supaya apa? Supaya nyalanya jadi semakin besar. Dan tidak apa-apa itu semuanya. Amal yaumi pun juga dihidupkan dengan cara begitu. Memang masing-masing kita memiliki ketajaman kecenderungan amal soleh di bidangnya. Enek yang senengnya ngaji terus, tapi lemah di siamnya. Ada orang yang seneng puasa, tapi lemah di ngajinya. Ada orang yang seneng banget dengan qiyamul lailnya, tapi dia lemah di yang lainnya. Ya harus divariasi. Sesekali perlu supaya apa? Tidak jumud. Ngaji juga sama, beberapa mungkin tahu kita ya bahwa pengajian ada di masjid. Ya sesekali, 2 minggu sekali bener ini. Kemudian di refresh di kafe. Ini salah satu bentuk wasilah kita untuk kemudian mengikhtiarkan supaya amal itu tidak stuck. Maka penting untuk demikian. Kebaikan itu kalau apa tingkatnya istiqomah terus dilakukan emang levelnya udah beda, itu wali itu model-model begitu. Dan memang kita perlu untuk kemudian selalu meremajakan semangat dalam belajar kita. Mungkin itu ya, Dan Dedi. Ada lagi? Tanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi kan Ustadz bilang jangan terlalu sering untuk melihat di atas. Tapi kalau tujuannya untuk memotivasi diri, misalkan dia lo bisa, masa aku nggak bisa, untuk biar lebih semangat lagi gitu. Tapi jangan sampai perasaan kita masuk ke hasad. Nah gimana tipsnya untuk mengontrol hati kita agar tidak hasad sama orang? Mungkin itu Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa Asmo? Barokah. Masya Allah, barakallah. Tips supaya tidak terjebak dengan hasad. Iya. Ketika kita memandang orang di atas kita, kadang-kadang kan kita perlu untuk memotivasi diri. Dia lo bisa, masa saya enggak bisa. Enggak bisa. Tapi terkadang kita juga enggak boleh terlalu sering mandang supaya enggak terjebak dengan hasad. Bagaimana supaya kita enggak hasad? Iyakum wal hasada, sesungguhnya hasad itu fa innal hasada yakulul hasanah. Seperti halnya kebaikan yang kemudian hasad itu adalah penyakit yang bisa memakan kebaikan. Seperti halnya kayu yang mana dimakan dilahap oleh api.
Maka cara kita ya secukupnya saja. Makan roti boleh. Tapi lah ratunya ratusan ribu beda kasus gitu ya. Lihat-lihat. Padahal ini konten saya yang di sebelah tuh. Boleh nggak naik pesawat? Boleh kan. Kemarin panitia naik pesawat. Iya. Jet pribadi. Iya. Ya delok. Pokok umumnya Mbak, pantes saya aja. Kalau itu masih dalam takaran yang pas ya boleh. Biar itu semangat, bagus. Memang divariasi tadi salah satunya ya supaya kita ndak bosen. Ndak bosen itu biar apa? Biar semangat. Tapi lek kelebihan yo kayaknya malah ngendas deh. Tahu maksudnya ngendas itu kalau bahasa Malang ngendas. Malah jadi cengeng ngono delok. Baturi iso masak misalnya. Masa aku ra iso masak ngono. Terus kemudian jenengan yang dilihat oh ya tutorial chef yang ngono kae. Terus kemudian Arnold duwe Alvan Siregar. duwe bojo sampean cepaki panganane mesak kluthik ngono enek klawere apa ngono kan yo dadi padu iku malah. Rumah tangga. Loh aku bener tutorialin delok kok chef ahli ngene-ngene. Tapi yo delok-delok, Mbak. Ya, jadi insya Allah tahu lah. Boleh nggak kita ngelihat ke atas? Boleh sebagai motivasi. Tapi yang pas aja, yang realistis gitu. Kayak tadi, naik pesawat boleh ya. Makan roti boleh. Boleh saja. Asalkan sesuai dengan porsinya. Kalau kemudian jadinya kita halu, itu yang jadi masalah. Kadang kita itu sering halu. Apa halu itu? Tulul amal ya. Kayak kita aku ngene ketuawan, koyo ngene-ngene spek ngono ngene segala macam. Akhirnya yang jadi apa? Yo moro-moro saya kemarin itu ada istilah baru dan wong galek iki istilahnya api-api lek pas ngopi ngono. Tengkleng lek ngarani kowe nengkleng tengkleng nyapa maksudnya iki? Ngengkleng. Oh, saya juga ngerti ya istilah-istilah. Tak soto ki apa? Ngengkleng itu apa? Oh, ternyata itu maksudnya. Emang iya. Ada beberapa orang yang kemudian hidup dengan banyak kekurangan. Kemarin saya dapat ngopi belum 24 jam ya. Ini cerita, tadi malam sampai jam 12 saya nemenin ngopi. Gara-gara itu masalah standar hidup yang tinggi, Allah takdir hidupnya itu masih susah. Tersengal-sengal untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya dia terjebak dengan judi online. 3 tahun hidupnya mewah Masya Allah. Tercukupi semuanya. Karena ngan sing dielian itu sing gede-gede ngono sampai pada akhirnya kena dia. Ketangkep gak cuman sekali 2 kali yang pada akhirnya merembetnya kemana-mana. Gak cuman hidupnya yang rusak, kehidupan orang lain yang jadi tanggung jawabnya. Keluarganya jadi rusak gara-gara itu. Akhirnya apa? Ngangklang kata tadi itu. Ngangklang ya opo. Aku mari ngerti contohnya, oh relate ngono gitu. Wah Masya Allah. Pada akhirnya ya pokok iso urip alhamdulillah. Keluar rumah saja dia takut gitu. Mau sampai kapan Mas saya begini terus gitu. Iki lek ra kok jak ngopi metu ngene aku ya ora ngopi ngene iki Mas. Sampai jam 12 malam. Nah, artinya apa teman-teman yang dirahmati Allah? Kadang standar hidup yang kemudian tinggi angan-angannya tinggi bahkan didorong orang lain. Kita tuh sebenarnya enggak pengen hidup yang muluk-muluk. Tapi circle kita, realitanya keluarga kita pengen kita itu cepat. Sopo sing pengen jomblo saja nih, ya kan? Iya, sopo sing pengen? Lah iya. Sopo? Tapi bendino ditakoni. Takoni. Kapan rapi? Gak ada pertanyaan liyane to ndan. Pengajian di roasting. Iki mang ya enak contohnya ngono. Iya, piye yo? Circle kita ternyata yang kemudian mendorong kita untuk tergelincir dalam ladang-ladang sesatan seperti itu. Yang pada akhirnya kalau kita ngene nggak kuat, nggak tahu diisi di chest kayak nanggone ngopi senja ya iso bablas ngene gitu. Ya. Maka boleh tapi yang umume wae Mbak ya. Ya insya Allah wis ngerti standare oleh ndak oleh, berlebihan ndak berlebihan kita sudah sama-sama gede dan insya Allah itu adalah modal kita untuk ngerem hati-hati kita. Pokoknya ngaji terus neng ngopi senja insya Allah aman insya Allah. Sama dan Dedi. Terus kemudian tadi kan tipsnya ya, supaya kita ndak terjebak dalam hasad. Kita harus paham bahwasanya wama bikum min ni'mati faminallah. Apa-apa yang sifatnya nikmat itu segala sesuatu itu dari Allah. Dari Allah. Ketika Allah itu ngasih nikmat, tentu ndak akan pernah salah alamat. Betul.
nikmat yang diberikan itu tidak pernah salah alamat. Nikmat yang diberikan kepada saya, kepada teman-teman, itu rizkinya udah dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing, dan rezeki seseorang itu udah ada takarannya dan tidak mungkin tertukar antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu step pertama kita pahami bahwasanya rezeki orang yang kita jadikan inspirasi itu, ya, rezeki yang kita lihat milik orang lain itu adalah pembagiannya Allah, dan Allah itu maha adil. Dan setiap orang ada takarannya, masing-masing orang itu tidak akan tertukar antara satu rizki dengan rizkinya orang lain. Dan pahami ini, rezeki orang tersebut dengan kita udah ada wadahnya masing-masing, ada alamatnya masing-masing, dan malaikat ketika ngirim rezeki itu tidak akan mungkin salah alamat. Dan ini harus kita pahami supaya kita mudah kemudian bersyukur dan tidak terjebak dengan yang namanya hasad, iri, dan dengki. Kenapa kita perlu memahami hal yang seperti ini? Karena ketika kita hasad, iri, dengki, itu akan membuat kita terjebak dengan perasaan bahwasanya kayak Allah tuh ndak adil deh. Nah itu dosanya lebih besar. Kayak Allah tuh salah alamat deh ketika ngasih rezeki. Padahal setiap orang itu sudah ada alamatnya, dan Allah ketika membagi rezeki tidak mungkin salah sasaran. Gitu. Bahaya dan itu, bahaya. Setiap orang diberikan rezeki oleh Allah sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Itu. Saya ditakdirkan oleh Allah jadi polisi yang mungkin saya dipandang kuat dan kemudian mampu untuk di kepolisian. Saya tidak mungkin kuat untuk kemudian pagi-pagi bangun ngublek tepung untuk kemudian dibawa. Tidak mungkin kuat. Jadi kita harus pahami, oh Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang kita mampu untuk mengemban amanah tersebut. Dan itu. Jadi Allah itu ngasih kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita perlu. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ini pertanyaan sambil mau penutupan. Terakhir. Wakil banget pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustadz, saya baca cepat ini. Saya mau bertanya bagaimana bisa mencapai rasa syukur dalam hidup karena saya merasa hidup saya terlalu ambisius untuk mengejar dunia. Terlalu duniawi yang dikejar. Bagaimana ini supaya bisa bersyukur? Tambahi tujuannya bukan hanya untuk dunia. Oh ini ada tambahan Tat. Apa itu? Jadi nambahi, betul ini. Katanya kan kalau iri itu boleh sama dua hal. Ya. Iri dengan orang yang berilmu, iri dengan orang yang dikaruniai banyak harta kemudian. Jika kita sebegitu irinya sampai ke tahap stres banget, kalau nggak bisa mencapai itu boleh nggak sih? Boleh. Dan bahkan sampai membuat kita kayak terlalu ambisius mencapai target tertentu lalu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan niat untuk berinfak lebih banyak. Apakah ini dibenarkan atau salah? Jadi ada hasad, ada ghibtoh. Hasad itu iri yang sifatnya negatif. Ya, kalau ghibtoh itu, kalau kata Rasulullah, kita boleh iri dengan dua hal. Orang yang atahullahu mal, orang yang diberikan harta oleh Allah, tapi kemudian dia tasarrufkan hartanya di jalan Allah. Atau kemudian yang kedua, yakni kita iri dengan orang yang dikasih ilmu, dan kemudian ilmu itu bermanfaat. Nah, pertanyaannya kan gini. Bagaimana kalau kita iri dengan orang-orang yang sedekahnya jor-joran dan kemudian kita pengen nyaingi nih sampai stres. Nah gimana Tat? Ya nggak boleh. Minum air boleh, mubah. Tapi ngombe banyu sak galon langsung masalah. Ya kan? Lihat orang pinter pengen jadi pinter boleh. Tapi kemudian pengennya sampai ngengkleng ya nggak boleh. Ya, ada porsi masing-masingnya. Standarnya sih begitu. Singkat padat begitu dan ya. Atau mungkin gini, Allah itu gini ya. Kalau perkara ibadah, kita diperintahkan untuk mengerjakan semaksimal kemampuan kita. Tapi kalau yang namanya menjauhi maksiat, harga mati harus dijauhi. Ada keharusan. Tapi kalau ibadah,
hanya sebatas Kemampuan. la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita hanya mengerjakan ibadah itu sebatas maksimal kemampuan kita. Jadi maksimal kemampuan kita itu seperti apa? Yes itu. Kalau andai kata kita punya target, jadikan itu sebagai sebuah doa dan diikhtiarkan. Dan ikhtiarnya pun juga ya semaksimal kemampuan kita gitu. Kemudian ada tambahan lagi ya tadi, supaya kita tidak terjebak hasad, saya tambahi. Jadi ilmu dari Nabi Zakaria. Ketika melihat nikmatnya Maryam, jadi Maryam itu kan punya mihrab dibuatkan oleh bapaknya. Dan di dalam mihrabnya Maryam ini, Maryam saling bermunajat, berdoa, beribadah. Dan ketika dia bermunajat, berdoa di mihrabnya Maryam ini, dikasih oleh Allah rezeki. Dan ketika Zakaria menjenguk Maryam ini, sering kan melihat rezekinya Maryam itu. Dan kemudian respon, sebenarnya ilmunya tentang ilmu respon. Responnya Zakaria ketika melihat Maryam dapat rezeki dari Allah itu, satu, dia ikut seneng. Kemudian yang kedua, berdoa untuk diri sendiri dan juga Maryam. Makanya ketika kalian melihat nikmat orang lain, responnya satu, bisa ndak bisa, kudu mengucapkan alhamdulillah. Ini nanti ada teman-teman yang dapat jilbab, alhamdulillah ya Allah dapat jilbab. Ada yang dapat mie, alhamdulillah. Kemudian respon yang kedua, doakan semoga mie-nya barokah, bikin langsing yang makan. Semoga penjualnya nanti juga segera dapat jodoh. Yang ketiga, responnya sebagaimana Zakaria ketika melihat Maryam dapat rezeki, dia langsung berdoa untuk diri sendiri. Dia berdoa supaya diberikan keturunan, ya. Maka dari itu respon kita ketika melihat orang lain dapat nikmat langsung berdoa. Ada yang di sini melihat Ustadz Bayu datang ke sini pakai mobil. Ya Allah, semoga mobilnya Mas Bayu barokah, Ustadz Bayu barokah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kemudian yang kedua, aku yo pengen sing koyok ngono ku ya Allah. Misalnya, itu enggak apa-apa karena momen ketika kita melihat nikmat orang lain itu ternyata kata para ulama momen mustajab. Selama kita ikut bahagia dan juga mendoakan dia dan berdoa untuk kita. Dapat lihat orang bawa Alphard gitu, Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, koncoku, temanku sudah kendaraannya bagus Alphard, semoga Alphardnya barokah. Kemudian aku yo pengen sing ngono kuwi ya Allah. Senang melihat orang lain melihat jangan sampai jadi hasad. Ya. Kalau hasad itu gini, wal buktu wal karohatu lima yarahu min husni halil maksud. Kita jangan sampai benci, lihat orang lain dapat nikmat, jangan sampai benci, dongkol, gak seneng. Nanti malah jadinya hasad dan momen mustajabnya hilang. Mungkin itu yang terakhir supaya syukur. Pantes deh numpak motor bapak duwe iki. Aman ya Dan ya ini. Terakhir itu. Bagaimana supaya bersyukur tadi? Nyenggol terus. Tugas saya nyenggol aja. Dan dia dibilang sapu-sapu. Apa itu tadi? Bagaimana mencapai rasa syukur dalam hidup? Mensyukur dalam hidup. Banyak tengokin yang ada di bawah. Banyak tengokin yang di bawah. Bener gitu. Rumah tangga bosen, tengokin tuh rumah tangga yang saudara-saudara kita yang kemudian butuh pertolongan. Bukan hancur, maksudnya bisa ditolong gitu loh. Nontonin doang orang lagi susah itu malah jadinya jahat itu ya. Kalau bisa ditolong, tolongin. Teman kita yang butuh bantuan ya pinjemin. Bisa butuh bantuan tenaga, ya begitu. Banyakin syukur dengan cara melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang butuh bantuan, kita tolong. Dengan cara apa? Action. Kalau nontonin toh ya habislah kita. Nanti bisa jadi kita seneng melihat orang lain susah. Kalau bisa bantu dengan mal kita ya kita bantu dengan mal kita. Bisanya bantu dengar ya kita bantu dengar kita. Kan enak ya. Nah, gitu-gitu aja sebatas dan kemampuan kita. Allah alam bisawab. Terakhir sambil nutup. Pertama supaya mudah bersyukur akui nikmat itu dari Allah. Kemudian yang kedua ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua banyak-banyak berdoa. Karena syukur itu letaknya di hati, bahagia itu letaknya di hati. Kerennya itu seperti itu. Allah
meletakkan rasa syukur dan bahagia itu di hati, bukan di kendaraan, bukan di pangkat dan jabatan. Belum tentu yang punya pangkat bahagia, belum tentu yang punya harta bahagia. Karena bahagia itu letaknya di hati, dan hati ini yang menggenggam Allah. Maka doanya Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya kita jadi orang yang senantiasa mudah berzikir mengingat Allah, memperbanyak syukur, dan kemudian memperbaiki ibadah kita. Gitu ya yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, dan kita ucapkan syukron jazakumullah khair kepada yang sudah mensupport kita sore hari ini. Ada dari CV Samjaya Trenggalek, spesialis kubah, Optik Anissa, melayani periksa mata gratis ya, supaya nanti bisa bening matanya, bisa tahu mana yang good looking sama enggak yang good looking. Maksudnya apa? Gitu loh Ayu. Kemudian gitu loh Ayu, toko makanan sehat berbahan dasar ubi, Michibi Snack, Bank Sampah Makmur Bersama, dan kemudian Cafe Veteran 44. Barakallahu fikum, syukran jazakumullahu khairan katsiran. Nitip pertanyaan telat. Pertanyaan nanti kita lanjutkan via online aja teman. Siap. Ya ini ada pertanyaan, kok baru jenengan kirim sekarang? Oh ini tadi di live itu nontonin kita katanya Oh, ibu-ibu dari gitu. Sumawe, sumber Iya, mancing iya. wetan dan. Masya Allah. Ya, Nanti maaf, akan kita silakan. lanjutkan jawabannya mungkin via online saja ya. Aman. Ya, kita bikin konten. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang ada di sini semoga istiqomah semuanya. Amin. Semoga jadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yang punya problem diberikan jalan keluar, Amin. rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala, yang belum dapat jodoh, yang laki-laki semoga diberikan jodoh oleh Allah, yang solehah, yang cantik, yang kawaya. Kemudian yang perempuan juga sama, semoga diberikan jodoh yang soleh, yang good looking, yang kaya, Yang standar hidupnya untuk Allah Ta'ala. Masya Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, saya Dedi, host, dan kemudian Mas Saya Bayu di sini Bayu selaku pemateri undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Foto dan. Oke, thank you very much.